Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua yang membuat sistem verifikasi ijazah dan transkrip digital berbasis blockchain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Gusti Azawajala sebagai project manager dari project ini. Yang pertama itu saya akan membahas deskripsi project. Jadi project ini merupakan pengembangan sistem informasi berbasis web untuk mendigitalisasi proses penerbitan ijazah dan transkrip akademik di perguruan tinggi. Sistem yang dihasilkan adalah sistem informasi penerbitan ijazah dan transkrip digital berbasis blockchain yang mampu mengelola seluruh proses mulai dari penginputan data wisudawan, verifikasi berjenjang, hingga penerbitan dokumen digital atau PDF yang dilengkapi dengan QR Code untuk verifikasi. Selanjutnya ada scope project atau ruang lingkup project. Ruang lingkup project pengembangan sistem ini mencakup pengembangan modul autentikasi dan manajemen hak akses, fitur template ijazah, unggah data wisudawan secara bulk, serta workflow persetujuan berjenjang dari operator hingga rektor. Sistem juga mencakup pembuatan ijazah dan transkrip dalam bentuk PDF otomatis, integrasi QR Code untuk verifikasi online, serta pencatatan hash dokumen pada blockchain. Ada beberapa batasan pada proyek ini, yaitu sistem hanya dikembangkan dalam bentuk aplikasi web, tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile atau natif, tidak mencakup pengadaan perangkat keras seperti server dan infrastruktur jaringan, tidak mencakup integritas dengan sistem pembayaran atau layanan eksternal di luar verifikasi ijazah. Terakhir, tidak mencakup pengembangan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari pihak ketiga. Jadi tugas saya yang pertama di sini menetapkan tim proyek. Jadi menetapkan tim proyek ini proses memilih atau menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam pembuatan sistem ini. Contoh yang pertama itu menentukan setiap orang di berbagai peran. Contohnya seperti saya sebagai project manager dan ada bagian-bagian yang lain seperti developer, tester, dan desainer. Tugas saya yang kedua itu menentukan anggaran. Jadi menentukan anggaran di sini menentukan anggaran yang akan dikeluarkan dalam pembuatan project ini. Selanjutnya menyusun jadwal project. Menyusun jadwal project ini menentukan jadwal setiap pelaksanaan dari project ini, seperti membuat Gantt chart atau WBS. Jadi tugas saya selanjutnya ada user requirement. User requirement ini berdiskusi dengan klien untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan si user pada sistem yang kita buat. Selanjutnya itu ada launching. Launching di sini yaitu tahap akhir, ketika sistem sudah melakukan tahap-tahap yang sebelumnya dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Jadi yang terakhir itu ada menyelesaikan penutupan. Di sini itu saya memastikan semua tugas dan tanggung jawab tim sudah diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada serah terima sistem kepada pengguna atau klien. Kami dari tim dokumenter. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari dokumenter. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Risma Puspitasari. Nama saya Indah Aulia Fadila. Di sini untuk tugas dokumenter yang pertama yaitu menyusun dokumen persetujuan yang durasinya itu 1 hari, di mana dokumen persetujuan ini yaitu laporan inisialisasi yang isinya mencakup ruang lingkup, tujuan, dan lain-lain. Lalu dokumen yang kedua yaitu dokumen kebutuhan atau dokumen SRS yang dimulai pada tanggal 20 Maret 2026 sampai 30 Maret 2026 yang berdurasi selama 7 hari. Selanjutnya yaitu menyusun dokumen desain, yang dimana dokumen desain ini dokumen DPPL, yaitu deskripsi perancangan perangkat lunak yang di dalamnya berisikan activity diagram dari setiap aktivitas dan juga terdapat keseluruhan dari desain serta penjelasan dari desain tersebut. Lalu selanjutnya ada dokumen API. Setelah sistem dites oleh tim tester kami menggunakan Postman, kami sebagai tim dokumenter mendokumentasikan hasil tersebut melalui dokumen API. Selanjutnya yaitu menyusun dokumen tes. Dokumen tes yaitu dokumen yang dibuat sebelum tim tester itu melakukan tes sistem. Lalu selanjutnya ada menyusun dokumentasi project atau laporan akhir. Jadi di dalamnya itu berisi dokumentasi selama proyek berlangsung. Dokumen ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 23 bulan 7 2026 sampai tanggal 27 bulan 7 2026. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai sistem analis pada proyek
transkrip dan ijazah digital ini. Nama saya Muhammad Iqbal Al-Hekal. Pada proyek ini saya mengerjakan analisis kebutuhan data, di mana analisis kebutuhan data itu dikerjakan dalam 3 hari. Kemudian ada analisis kebutuhan pengguna. Pada analisis kebutuhan pengguna dikerjakan selama 2 hari. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional dikerjakan selama 2 hari juga. Kemudian ada analisis kebutuhan non fungsional. Analisis kebutuhan non fungsional ini dikerjakan dalam 1 hari. Dan terakhir ada analisis kebutuhan sistem, dikerjakan dalam 1 hari. Kemudian pada desain saya juga mengerjakan desain proses bisnis, itu dikerjakan selama 9 hari. Pada analisis kebutuhan pengguna, pada analisis kebutuhan data, saya menganalisis kebutuhan data apa saja yang diperlukan sistem. Pada analisis kebutuhan pengguna, saya menganalisis kebutuhan user siapa saja yang akan menggunakan sistem ini. Dan analisis kebutuhan fungsional, pada analisis kebutuhan fungsional saya menganalisis fitur-fitur apa saja yang akan diterapkan pada sistem ini. Kemudian ada analisis kebutuhan non fungsional. Pada analisis kebutuhan non fungsional, saya menganalisis kebutuhan non fungsional seperti kinerja sistem. Terus ada analisis kebutuhan sistem. Pada analisis kebutuhan sistem ini saya menganalisis semua kebutuhan sistem. Dan terakhir pada desain proses bisnis. Desain proses bisnis ini saya mengerjakan bagaimana proses bisnis pada sistem ini akan bekerja. Kami dari tim UI UX Designer akan menjelaskan apa yang sudah kami kerjakan pada proyek kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sidaisha. Saya Zahra Dinagra. Jadi, untuk perjalanan kami sebagai desain UI UX Designer pada sistem verifikasi dan validasi pada ijazah dan transkrip, kami bertanggung jawab dalam merancang pengalaman dan tampilan aplikasi mulai dari pembuatan user flow, wireframe, hingga desain visual dan prototipe yang interaktif. Selama proses pengerjaan, kami juga melakukan riset awal untuk memahami kebutuhan pengguna dan permasalahan yang sering terjadi dalam proses verifikasi dokumen akademik. Hasil riset tersebut menjadi dasar dalam menentukan alur yang efisien, mudah dipahami, serta meminimalisir kesalahan pengguna. Selain itu, kami melakukan evaluasi desain secara berkala untuk memastikan navigasi yang jelas serta menciptakan tampilan yang konsisten dan profesional. Di tahap akhir, kami menyempurnakan prototipe yang interaktif yang dapat mensimulasikan alur penggunaan aplikasi secara nyata, sehingga memudahkan stakeholder dalam memahami konsep yang kami rancang. Kami dari tim backend, nama saya Muhammad Faizal Azhar. Saya Husni Hakiki Lubis. Dan saya Muskin. Kami dari tim backend membantu perancangan desain basis data yang dilakukan 9 hari, yaitu membuat tabel database yang akan digunakan untuk sistem ini. Kemudian ada setup development. Untuk setup development kita mengerjakan dalam 2 hari, yaitu instalasi library seperti Prisma, Express, dan lain-lain. Dan untuk instalasi Git untuk backend sendiri. Kemudian kita ada binding system, yaitu integrasi antara front end dan back end selama 4 hari. Selanjutnya ada modul-modul yang kami kerjakan. Adapun modul-modul tersebut adalah yang pertama out service, yaitu untuk mengelola login, manajemen peran RBIC dan sesi pengguna. Kemudian yang kedua ada inbound service untuk menangani unggahan data, bulk Excel dan validasi format. Ketiga ada approval service, mengelola logika alur kerja workflow dari satu pejabat ke pejabat lain, serta mengelola logika reject and revoke. Kemudian ada blockchain service, berinteraksi dengan node blockchain untuk pencatatan hash ijazah. Kemudian yang terakhir ada API gateway untuk menggunakan gateway seperti Kong atau
Nginx untuk mengarahkan permintaan dari front end ke layanan yang tepat secara efisien. Kami dari tim front end development, perkenalkan nama saya Muhammad Bedillah. Nama saya Tasya Cantika. Nama saya Zulfikri. Jadi di front end ini kita waktu pengerjaan itu ada 60 hari dimulai dari 16 April 2026 sampai dengan 8 Juli 2026. Dan juga di bagian setup front end apa saja? Yang pertama itu React, yang pasti, yang kedua itu Vite, yang ketiga itu Tailwind, yang keempat itu React Router, yang kelima itu Lucida React, yang keenam itu Chart.js, dan yang ketujuh itu Axios. Itu selama 2 hari kita setup. Selanjutnya yang bundling system ini untuk menghubungkan dari front end developer ke back end developer. Bundling system ini selama kami lakukan tim developer selama 4 hari. Bundling system ini kita nge-hit data dari back end, jadi data itu jembatan. Kita pakai API untuk jembatan untuk saling menghubungkan, terintegrasi antara front end dan back end agar sistem bisa berjalan dengan baik. Saya Restu Prasetyo. Saya Zahra Nur Amalia. Jadi kita tim tester akan menjelaskan Tentang pekerjaan kita di sistem ini. yang pertama itu ada unit testing. Durasinya itu 60 hari. Jadi kita mengerjakan ini secara berkala, yaitu seminggu sekali, dari tanggal 16 bulan 4 2026 sampai dengan tanggal 8 bulan 7 2026. Nah, yang pertama itu ada unit testing. Unit testing itu bagaimana kita mengetes pekerjaan developer dari hal kecil, fitur, modul. Ketika sudah selesai akan kami tes. Kira-kira si sistem ini atau si yang sudah dikerjakan ini sesuai tidak dengan logikanya yang diminta. Terus yang kedua ada integration testing. Sama seperti durasinya sama seperti unit testing, 60 hari, namun kita pekerjaannya berkala juga dari tanggal 16 bulan 4 2026 sampai dengan tanggal 8 bulan 7 2026. Nah, di integration testing ini kita mengetes ketika si sistemnya sudah dibinding atau sudah diintegrasi antara front end dan back end. Jadi bagaimana caranya kita mengetes misalkan fitur login, bagaimana ketika sudah di front end ke back end lalu kembali lagi ke user, kita dites di situ. Selanjutnya yaitu sistem testing. Durasinya sama 60 hari. Mulainya juga sama di tanggal 16 bulan 4 dan berakhirnya juga sama tanggal 8 bulan 7. Jadi sistem testing ini yaitu tahap pengujian menyeluruh pada perangkat lunak yang terintegrasi penuh untuk memastikan sistem memenuhi spesifikasi, persyaratan fungsional dan non-fungsionalnya serta sesuai harapan sebelum dirilis ke pengguna nyata. Selanjutnya UAT atau User Acceptance Testing. Itu tuh 3 hari durasinya dari tanggal 15 bulan 7 sampai dengan 17 bulan 7. Yaitu tahap akhir pengujian perangkat lunak di mana pengguna akhir atau end user yaitu klien memvalidasi aplikasi untuk memastikan fitur yang berfungsi sesuai kebutuhan bisnis dan skenario dunia nyata sebelum dirilis. Oke, selanjutnya saya akan membahas cost project. Itu yang pertama ada tanggal. Jadi tanggal mulanya itu ada tanggal 9 Maret 2026 dan tanggal selesainya itu ada tanggal 11 Agustus tahun 2026. Ditotalkan dengan berdurasi 112 hari atau 6.792 jam. Dengan kos biaya yaitu Rp284.960.000. Selanjutnya ada risiko proyek. Risiko proyek yang pertama itu keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dampaknya proyek mundur dari jadwal, strategi mitigasinya penyusunan timeline detail dan monitoring rutin oleh project manager atau oleh saya sendiri. Selanjutnya ada risiko kurangnya komunikasi antar tim, dampaknya kesalahan pekerjaan, strategi mitigasinya meeting rutin dan penggunaan tools kolaborasi proyek oleh project manager. Yang selanjutnya ada risiko kesalahan input data wisudawan, dampaknya yaitu data ijazah tidak valid dan strategi mitigasinya validasi data berlapis dan pengecekan sebelum approval oleh sistem analis dan operator. Selanjutnya ada risiko gangguan pada server atau jaringan, dampaknya sistem tidak dapat diakses. Strategi mitigasinya yaitu penyediaan backup server dan pengecekan infrastruktur berkala oleh backend developer.
Risiko selanjutnya itu kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem. Dampaknya kesalahan penggunaan sistem, strategi mitigasinya, pelatihan pengguna, dan penyediaan panduan pengguna oleh dokumenter dan sistem analis. Selanjutnya ada risiko keamanan data. Dampaknya kebocoran atau manipulasi data. Strategi mitigasinya yaitu implementasi autentikasi kuat dan enkripsi data oleh backend developer. Selanjutnya risiko yang terakhir yaitu kesalahan konfigurasi blockchain node. Dampaknya yaitu hash dokumen tidak tercatat. Strategi mitigasinya yaitu pengujian dan monitoring node blockchain secara rutin oleh backend developer. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.